Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kesempatan kami yang berjudul Review Media Pembelajaran Berbasis YouTube yang diterapkan oleh guru kelas 7, materi interaksi antar ruang dalam hubungan perdagangan antar wilayah. Di sini saya, Rizka Khairani, sebagai moderator kita dalam presentasi ini, dan kedua teman saya, Muhammad Hafiz dan Devi Kristina Silaban. Di sini kita akan memulai presentasi kita. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pendidikan. Salah satunya melalui pemanfaatan media berbasis YouTube. Platform ini menyediakan konten edukatif yang dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Dalam mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7, materi tentang interaksi antar ruang dalam hubungan perdagangan antar wilayah sangat penting. Namun, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami keterkaitan antar konsep tersebut melalui pembelajaran konvensional. Penggunaan media pembelajaran berbasis YouTube diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan menyajikan materi secara visual dan kontekstual. Meskipun demikian, efektivitas media ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kualitas konten video dan dampaknya terhadap pemahaman siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan YouTube dalam pembelajaran IPS dan mengidentifikasi kelebihan serta tantangannya dalam penerapannya. Adapun rumusan masalah dalam case method ini ada dua. Yang pertama yaitu sejauh mana media pembelajaran berbasis YouTube dapat membantu siswa dalam menghubungkan konsep interaksi antar ruang dengan kehidupan nyata. Yang kedua ada bagaimana efektivitas media pembelajaran berbasis YouTube dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 terhadap materi interaksi antar ruang dalam hubungan perdagangan antar wilayah. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran berbasis YouTube dapat membantu siswa dalam menghubungkan konsep interaksi antar ruang dengan kehidupan nyata. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis YouTube dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 terhadap materi interaksi antar ruang dalam hubungan perdagangan antar wilayah. Kita akan masuk ke kajian teori yang akan dibawakan oleh teman saya, Devi Kristina Silaban. Kepada Devi Kristina Silaban, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita masuk ke kajian teori. Di sini ada 3 kajian teori. Yang pertama ada media pembelajaran dan peran teknologi di dalam pendidikan. Ini ada terbagi beberapa perannya, yaitu yang pertama, peran media pembelajaran dalam proses belajar. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan di dalam proses belajar mengajar guna untuk memfasilitasi penyampaian materi secara lebih efektif dan juga efisien. Menurut Heinrich Molinda, Russell, dan Smaldino tahun 2002, media pembelajaran memiliki peran penting di dalam meningkatkan motivasi siswa, memperjelas konsep abstrak, serta memperkaya pengalaman belajar melalui visualisasi dan interaksi visual. Baru ada ini peran teknologi dalam pendidikan. Menurut Celine tahun 2011, teknologi pendidikan memungkinkan terjadi pembelajaran yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis pengalaman nyata. Salah satu platform teknologi yang banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan ialah YouTube yang menyediakan berbagai video edukatif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Baru ada implikasi dalam pembelajaran IPS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayer tahun 2009 dalam Cognitive Theory of Multimedia Learning, kombinasi elemen visual, audio, dan narasi dalam video pembelajaran membantu otak siswa di dalam mengolah informasi lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Penelitian yang serupa oleh Guo Qin dan Rubin tahun 2014 menemukan bahwa siswa lebih mampu mengingat konsep yang kompleks jika disajikan melalui media video interaktif dibandingkan hanya dengan membaca teks atau mendengarkan ceramah. Yang kedua, ada interaksi antar ruang di dalam perdagangan antar wilayah.
Nah, interaksi antar ruang di dalam perdagangan antar wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan juga kebutuhan di setiap daerah. Sebuah wilayah yang memiliki kelebihan suatu komoditas akan menjadi hubungan dagang dengan wilayah lain yang membutuhkannya. Dalam kajian geografi ekonomi, konsep ini dijelaskan oleh Edward Ullman tahun 1954 yang mengemukakan bahwa interaksi antar ruang terjadi karena tiga faktor utama, yaitu saling melengkapi atau complementarity, kesempatan berinteraksi, inferring opportunity, dan kemudahan transfer atau transferability. Baru ada ini yang terakhir, ada efektivitas media YouTube di dalam pembelajaran. Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran telah menjadi tren di dalam dunia pendidikan modern. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, platform ini menyediakan berbagai materi pembelajaran yang lebih interaktif dibandingkan dengan metode konvensional, seperti ceramah atau teks tertulis. Dengan memanfaatkan kombinasi elemen visual, audio, dan teks, YouTube mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Menurut Mayer tahun 2005 dalam Cognitive Theory of Multimedia Learning, otak manusia dapat menyerap informasi lebih baik ketika materi disajikan di dalam bentuk multimedia dibandingkan dengan formal teks saja. Hal ini akan menunjukkan bahwa penggunaan video dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah, termasuk dalam materi pembelajaran IPS. Baik, sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Devi. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Hafiz. Kepada Muhammad Hafiz, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama itu sejauh mana media pembelajaran berbasis YouTube dapat membantu siswa dalam menghubungkan konsep interaksi antar ruang dengan kehidupan nyata. Media pembelajaran berbasis YouTube memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi siswa dalam memahami konsep interaksi antar ruang. Video pembelajaran yang menampilkan contoh perdagangan antar wilayah, pergerakan barang dan jasa, serta dampak ekonomi dari interaksi tersebut membantu siswa menghubungkan teori yang dipelajari dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video, siswa dapat melihat langsung bagaimana suatu wilayah menghasilkan komoditas tertentu dan mendistribusikannya ke wilayah lain. Misalnya, daerah pesisir yang kaya akan hasil laut dapat menjual ikan ke daerah pegunungan, sementara hasil pertanian dari dataran tinggi dapat dikirim ke kota-kota besar. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep perdagangan antar wilayah, tetapi secara teori juga dapat melihat implementasinya dalam kehidupan nyata. YouTube juga memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Mereka dapat mengulang bagian yang kurang dipahami, mencari referensi tambahan, atau mendiskusikan isi video dengan teman sekelas. Hal ini menjadikan proses belajar lebih mandiri dan interaktif dibandingkan hanya mengandalkan metode ceramah di kelas. Selanjutnya ada efektivitas media pembelajaran berbasis YouTube dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 terhadap materi interaksi antar ruang dalam hubungan perdagangan antar wilayah. Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi interaksi antar ruang. Dengan kombinasi gambar, suara, dan animasi yang menarik, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan dibandingkan hanya dengan membaca buku, teks, atau mendengarkan penjelasan guru. Video yang disajikan secara menarik dan interaktif membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Visualisasi yang lebih menarik dan penyampaian yang lebih santai membuat materi terasa lebih mudah dipahami. Siswa yang sebelumnya kurang tertarik dengan materi IPS menjadi lebih antusias ketika materi disampaikan melalui video. Namun, meskipun ada banyak manfaat, penggunaan YouTube juga menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah potensi distraksi akibat akses ke berbagai konten lain di platform tersebut. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar siswa tetap fokus pada materi yang dipelajari.
Secara keseluruhan, dengan pemanfaatan yang tepat, YouTube dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam membantu siswa memahami konsep interaksi antar ruang dan hubungan perdagangan antar wilayah. Interaksi video dengan metode pembelajaran yang lain, seperti diskusi kelas atau tugas berbasis analisis, dapat semakin meningkatkan efektivitasnya dalam proses belajar mengajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz. Selanjutnya kesimpulan dari case method kita pada kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran berbasis YouTube memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 terhadap materi interaksi antar ruang dalam hubungan perdagangan antar wilayah. Video YouTube membantu menghubungkan konsep teoritis dengan contoh nyata, memperjelas bagaimana perdagangan antar wilayah terjadi akibat perbedaan sumber daya. Penggunaan YouTube juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membuat mereka lebih aktif dalam berdiskusi dan lebih mudah mengingat konsep yang diajarkan. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh akses internet, literasi digital, dan potensi gangguan dari konten non-edukatif. Peran guru dalam memilih dan mengarahkan penggunaan media ini sangat penting. Sekian dari presentasi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Meet ini. Terima kasih. Saya tutup. Apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.